Itu yang nggak diampuni. Ibaratnya haus di tengah lautan. Apa ya? Ya, haus di tengah lautan. Jadi begitu. Jadi kalau orang dari kecil non muslim sampai tua dia nggak tahu informasi Islam, nggak tahu memang kayak apa toh Islam. Ya pernah dengar nama Islam, tapi dia kayak apa itu mencari akses informasi itu sulit. Ya contohnya umpama di Kanada lah, Amerika kan umpama di Kanada. Dia nggak pernah ngerti orang Islam, ya nggak tahu informasi Islam. Tapi saya ini yo enak loh Pak, ada YouTube, akses internet bisa. Tapi umpama nggak ada itulah. Lah itu diampuni. Ya, itu namanya jahil makdur. Orang bodoh yang diampuni. Nanti urusan surga nerakanya ya bimasyiatillah. Tergantung Allah. Tapi secara hukum fikih itu diampuni. Karena dia memang nggak tahu informasi Islam. Nah itu. Beda kalau di Kota Gajah kok nggak tahu Islam, itu aneh. Nah, Kota Gajah itu sudah banyak Islam. Ya, ngoten nggih. Nah, niki Pak. Hari Asyura ini referensinya saya ambilkan dari kitab-kitab. Niki di bawahnya saya tulis referensinya, tapi nanti jenengan baca sendiri. Untuk sejarah silakan dibaca sendiri, banyak nih sejarah. Yang B, amalan 10 Muharram. Ini yang penting, Pak. 10 Muharram itu kan malam Senin nggih, malam Senin. Lah nanti amalan yang pertama puasa tanggal 9 dan 10. Ini hadisnya sahih. Pun jenengan ra usah protes. Iku hadisnya sahih apa ora mung garek nglakoni kakean. Hadisnya sahih itu tak cantumkan tuh. Fadilahnya puasanya para nabi menghapus dosa setahun lalu. Ini rawahu Muslim, hadis Muslim. Yukafiru asanata al-madiyah. Jadi puasa tanggal 10 berarti malam Senin besok. Seninnya kita puasa sunnah 10 surohnya itu menghapus dosa setahun yang lalu. Terus yang 9 berarti sesuk hari apa? Minggu Minggu yang Tasu'a hari 9 itu hadisnya juga Muslim. Karena sallallahu alaihi wasallam yasumu Asyura fadzakaru anal yahuda wan nasara tasumu. Jadi aneh. Ketika Nabi puasa Asyura, sahabat protes. Nabi kok 10 suro poso kaya orang Yahudi? Yahudi ya 10 suro Nabi. Akhirnya Nabi, oh ya udah tahun besok tak tambah tanggal 9-nya. Jadi biar beda dengan Yahudi. Memang tradisi orang nabi-nabi dulu, Pak. Belum Islam itu orang-orang nabi-nabi dulu puasa Asyura. Lah itu makanya ketika Nabi puasa Asyura diprotes sama sahabat. Nabi kok kayak orang Yahudi. Puasanya tanggal 10 Syuro. Akhirnya innahu fil amil mukbil yasumu atase. Jadi Nabi di tahun amil mukbil, tahun yang depan puasa atase tanggal 9. Makanya diistilahkan Tasu'a. Pun sing kuat poso, sing ora ya wis ndongakne sing kuat ae. 2. Membahagiakan keluarga dan silaturahmi. Wis sing bendina mangane terong ya sesuk rendang, ngono lah. Dibahagiakan keluargane. Anaknya biasanya disangoni 1000 ya sesuk 10.000. Membagikan itu kan Pak, hadisnya sahih ini. Sahih ini. Jadi tausiatul iyal istilah Arabnya. Mendapat derajat tinggi di akhirat. Sholat 4 rakaat terus tinggal baca sendiri. Mandi, mengusap kepala anak yatim, itu tanggal 10 suronya. Menjenguk orang sakit, mandinya itu gara-gara memang air zam-zam itu ketika 10 Asyura itu sumbernya menyebar di seluruh dunia. Jadi malam 10 Asyura itu terkontaminasi, airnya terkontaminasi air zam-zam. Ikutan kitab. Jadi makanya kita disunahkan mandi tobat lah. Mandinya ya jam 12 ke atas, mandi jam 10 malam ya kembung. Yang nomor 9 itu membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Nah, ayo, cepet lah, jenengan lek enten tiyang ninggal tanggane kan fidaan cepet. Tapi 1000 kali. Lek dhewe ya rasane suwi. Nah, itu doa dan zikir 10 Muharram. Ini semua saya lihat di kitab madhab Syafi'i, madhab Hanafi, ada semua Pak zikir ini.
Jadi ini saya nggak nulis ini, tinggal copy paste ini yang Bismillahi subhanallahil mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghul ridha wa adadani ami wa zinatal arsi. Saya nggak nulis ini, tinggal di kitab copy paste. Semua kitab ada, kitab madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali juga ada. Oke, ini keterangannya dengan baca sendiri. Nah, saya tadi pengen nyebarkan ini itu karena di ayat tafsir yang kita ada yatim. Yatim itu Bu, jenengan benjing kalau apa santunan anak yatim. Yatim itu anak yang belum balik. Engko sing wis balik diusap bisa. Lek disantuni ya terserah lah. Makanya mbak saya itu Pak yang di Jakarta itu. Jadi ada yang yatim piatunya udah balik. Akhirnya judulnya diganti. Santunan yatim piatu dan duafa. Nah, ngono. Iku lek santunan yatim piatu tok kleru. Karena pelakunya ada yang kalau fikih nggak boleh, kalau udah balik itu enggak. Jadi begini nggih, mengapa yatim itu perlu dikasihani? Karena begini, yatim itu definisinya anak yang ditinggal mati bapak. Nanti kalau ibu tak bahas ke belakang. Bapak dulu, anak yang ditinggal mati bapak, padahal bapak itu sumber nafkah. Coba bayangkan, anak kecil belum bisa apa-apa, nggak bisa nyari nafkah, bapaknya mati. Padahal bapak itu adalah yang sumber menafkahi. Nah, makanya disinilah perannya Islam itu luar biasa. Jadi wala taqulu amwalal yatama dzulma, banyak ayat-ayat yang menerangkan suruh baik kepada yatim. Termasuk ayat ini tadi. Terus syaratnya juga kecil, belum balik. Terus apa kok dibedakan? Mengapa dibedakan antara balik dan belum balik? Karena begini, anak itu kalau sudah balik, dosa ditanggung sendiri, termasuk kewajiban nafkah itu sebenarnya ditanggung sendiri, Pak. Ini yang di tradisi masyarakat kita tetap nggak tego. Kalau kita punya anak sudah balik, kita tetap ada naluri untuk terus menafkahi. Sebenarnya cara fikih Pak, itu nggak wajib menafkahi. Tapi cai dijarne ya keleleran. Orang dinafkahi. Nah ini penting ya. Itu definisinya yatim. Orang yang mati bapaknya dan masih kecil. Termasuk mati bapaknya adalah yang nggak punya bapak, seperti anak zina. Misalnya, anak zina itu Pak, itu jangan dicaci maki Pak. Itu statusnya dalam fikih itu justru anak yatim namanya. Mengapa kok anak yatim? Karena dia nggak punya bapak. Lah itu bapaknya, lah itu bapak nggak sah. Jadi yang namanya anak itu harus dari bapak yang sah, dari nikah sah. Lah ini bapak yang dari nggak sah. Jadi kalau anak hasil zina jangan dicaci maki. Itu di keterangannya bahaskan. Ada amalan yang tidak dari Nabi. Bagaimana kalau ada amalan yang tidak dari Nabi? Nanti silakan baca. Tetap kita amalkan dalam rangka minta barokah, ikut-ikut derek ngalap barokah ke kiai atau orang wali tadi, orang soleh. Gitu caranya. Jadi umpama jenengan diijazai kiainya dulu, kiai sepuh ngijazai, nah banyak-banyak sholawat umpama. Bacanya berapa kiai? Umpama bacanya 21 kali. Kan nggak ada hadis yang ngomong sholawat 21 kali, itu nggak ada. Umpama begitu ya tetap dilakoni Pak. Ngelakoni ini atas dasar ikut orang soleh, derek orang soleh, dan ngalap barokah orang soleh itu. Meskipun nggak dari Nabi.